Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang qalqalah. Apa itu qalqalah? Secara bahasa, qalqalah itu memiliki arti memantul. Sedangkan menurut Al-Mar'ashi, qalqalah secara bahasa memiliki arti teriakan yang keras. Sedangkan menurut istilah, hukum bacaan qalqalah itu adalah memantulkan huruf-huruf qalqalah yang disukun atau hukmul qalqalah. Nah, demikian pengertian dari hukum bacaan qalqalah, yaitu memantulkan huruf-huruf qalqalah yang disukun. Untuk penjelasan qalqalah berupa sifat dapat dibaca di artikel mengenai sifat-sifat huruf hijaiyah. Ini berada di video sebelumnya. Kita sudah menjelaskan ada beberapa sifat makharijul huruf, itu bisa kita baca karena di situ ada bacaan qalqalah, yang mana bacaan qalqalah itu bacaan yang harus dipantulkan. Kemudian apa saja huruf-huruf qalqalah? Nah, jadi huruf qalqalah itu ada 5. Kita bisa merangkum dengan satu kata, yaitu qutbu jaddin, atau juga bisa disebut baju di toko. Nah, dari kelima huruf ini bisa kita sebutkan, yaitu bahwasannya huruf qalqalah itu terdiri dari huruf ba, jim, dal, to, sama qaf. Ini adalah huruf qalqalah. Kemudian huruf qalqalah ini ketika kita itu membaca, maka sifat hukumnya disebut qalqalah atau dibaca memantul. Nah, ketika kalian itu menemukan kelima huruf ini yang disukun, maka harus dibaca mantul atau qalqalah. Kemudian ada berapa sih macam-macam qalqalah itu? Ada perbedaan dalam perhitungan jumlah hukum bacaan qalqalah yang juga sama-sama disandarkan pada bait Ibnu Jazari. Bunyi bait atau syairnya sebagai berikut: wa bayanan muqalqalan in sakana wa iyakun fil waqfi kana abyana, yang mana memiliki arti bacalah dengan jelas huruf-huruf qalqalah apabila sukun, dan apabila qalqalah dalam keadaan waqaf maka dibaca lebih jelas. Nah, dari syair di atas dapat dipahami bahwa hukum bacaan qalqalah dibagi menjadi 2 macam hukum bacaan qalqalah. Namun, ada juga yang memahaminya menjadi 3 bacaan hukum qalqalah. Hukum bacaan qalqalah yang ada 2 itu terdiri dari qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Sedangkan hukum bacaan qalqalah yang terdiri dari 3 macam terdiri dari qalqalah sughra, qalqalah kubra, dan qalqalah akbar. Penamaan qalqalah bisa dilihat di kitab Tasyir Ar-Rahman. Sedangkan ada juga yang bukan menggunakan istilah sughra, kubra, akbar. Misalnya dalam kitab Ghoyat Al-Murid menggunakan ketiga istilah qalqalah itu dinamai dengan qalqalah adna, qalqalah ausat, dan qalqalah a'la. Meskipun berbeda nama, tetapi maksudnya itu sama. Yang pertama, kita akan membahas tentang qalqalah sughra. Jadi qalqalah sughra itu adalah memantulkan huruf qalqalah yang sukun, yang mana huruf qalqalah itu bukan diwaqaf di semua bagian ayat kecuali di akhir ayat yang diwaqaf. Jadi qalqalah sughra ini itu adalah qalqalah yang matinya itu berada di tengah-tengah ayat. Contoh
Qalqalah huruf ba. Fi jidiha hablun. Fi jidiha hablun. Nah, di sini huruf qalqalahnya itu berada di tengah-tengah ayat. Fi jidiha hablum mimma. Jadi dari satu ayat ini masih ada lanjutannya, tetapi untuk bacaan qalqalah surah itu pasti berada di tengah-tengah ayat. Kemudian huruf jim, alam yaj'al. Nah, di sini yaj'al itu berada di tengah-tengah ayat. Alam yaj'al harus dipantulkan ketika membaca. Kemudian huruf dal, lam yalid walam. Nah, ini juga harus dipantulkan karena ini huruf qalqalah yang mana terdapat di tengah ayat. Lam yalid walam yulad. Kemudian huruf ta, alladzi at'amahum. Alladzi at'amahum. Alladzi at'amahum. Kemudian huruf qaf, wa mimma razaqnahum. Wa mimma razaqnahum. Wa mimma razaqnahum. Yang kedua yaitu qalqalah kubra. Qalqalah kubra yaitu memantulkan huruf qalqalah yang sukun karena waqaf. Jadi huruf qalqalah ini, maksudnya qalqalah kubra ini adalah memantulkan huruf qalqalah yang mana qalqalah itu berada di akhir ayat atau di akhir waqaf. Jadi contoh al-hatab. Al-hatab. Jadi ini adalah di akhir ayat atau ketika ini diwaqafkan, maka ini disebut dengan qalqalah kubra. Fi amrim marij. Fi amrim marij. Fi amrim marij. Walam yulad. Walam yulad. Walam yulad. Huruf ta, min waraihim muhit. Min waraihim muhit. Min waraihim muhit. Wat-tariq. 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 Ini adalah contoh bacaan qalqalah kubra. Yang mana qalqalah kubra itu adalah matinya ada di akhir ayat atau di akhir waqaf. Yang ketiga yaitu qalqalah akbar. Qalqalah akbar yaitu memantulkan huruf qalqalah yang bertasydid dan sukun karena waqaf. Hampir sama dengan qalqalah kubra, bedanya di tasydid. Jadi untuk qalqalah kubra sama akbar ini itu sebenarnya sama. Yang membedakan itu hanya di tasydid saja. Jadi ketika qalqalah kubra yang matinya itu karena waqaf atau di akhir ayat, maka di situ tidak ada tasydid, jadi tidak ada penekanan. Contohnya tadi lam yalid walam yulad. Nah, itu hanya sebatas dipantulkan. Tetapi kalau untuk qalqalah akbar itu ada penekanan terlebih dahulu baru dipantulkan. Contohnya lahab wa tab. Nah, ada penekanan dulu baru dipantulkan. Lahab wa tab. Lahab wa tab. Linnasi wal hajj. Linnasi wal hajj. Linnasi wal hajj. Illa bil haqq. Illa bil haqq.
illa bil haqq. Kesimpulannya yaitu huruf qalqalah itu terdiri dari 5, yaitu qaf, dha, ba, jim, sama dal. Nah, untuk macam qalqalah itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu qalqalah sura, yang mana qalqalah sura ini adalah ketika berhenti itu berada di tengah-tengah ayat. Kemudian qalqalah kubra yaitu qalqalah karena matinya dia waqaf atau berhenti di akhir ayat. Jadi itu yang dinamakan qalqalah kubra. Yang terakhir yaitu qalqalah akbar. Yang mana qalqalah akbar ini adalah ketika berhenti di akhir ayat atau diwakafkan. Akan tetapi huruf qalqalahnya itu bertasdid. Jadi cara membacanya itu harus ditekan terlebih dahulu baru dipantulkan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.